A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Tutup pintunya, Mas, pekik Mbak Rahayu dengan tubuh seolah tak terkendali. Mas Banyu mendekat ke pintu memintaku keluar. Langsung saja aku kembali mundur, lalu Mas Banyu menutup pintu. Ibu mertuaku sedang menenangkan Alin, sementara Mas Danur mengajakku untuk duduk di ruang tengah. Kita tunggu saja, ucap Mas Danur. Mas, apa Mbak Rahayu sering begitu? Tanyaku berbisik agar tadi dengar ibu dan Alin. Mas Danur memepetkan duduknya hingga kami begitu dekat. Kayaknya gara-gara kamu, ujarnya. Hah? Kok aku? Gimana ceritanya orang aku gak ngapa-ngapain kok? Jadi gara-gara aku? Ngawur kamu. Gerutuku kesal membuang muka. Sontak ibu mertua bertanya maksud ucapanku, karena aku yang tak terkontrol bicara dengan nada keras. Niatnya berbisik biar gak ketahuan, malah aku yang suaranya langsung tinggi. Gak apa-apa kok Bu, Mas Danur aja tuh nyebelin. Ibu terkekeh kecil, lalu pamit mau menidurkan Alin di kamarnya karena Mbak Rahayu belum kunjung membuka pintu. Bercanda. Baru pertama kali lihat Mbak Rahayu kejang-kejang gitu. Kalau nutup pintu keras itu karena sering buru-buru, jadi udah gak kaget. Mas Danur mencoba meraih tanganku, tetapi aku keburu kesal. Lagian kamu gitu aja marah, dikira beneran entar. Lanjutnya semakin membuat rasa kesalku menggebu. Aku menoleh menatap kedua mata Mas Danur. Kamu ya aneh gitu loh Mas. Wong aku di kamar gak ngapa-ngapain. Kamu pikir aku punya sesuatu gitu di tubuh aku buat bikin Mbak Rahayu jadi kayak tadi? Kamu pikir begitu? Mana masuk akal. Kamu punya sesuatu tahu yang? Maksudnya apa? Tanyaku menatapnya. Suasana terasa tegang. Ini manisnya kalau senyum, kalau bicara kayak barusan, bikin betah mandang wajah kamu, ujarnya meletakkan jari telunjuknya di pipi kiriku. Aku menghela napas. Dianggap serius malah modus Mas Danur ini. Ibu mertuaku baru saja kembali setelah menidurkan Alin di kamarnya. Kalian istirahat saja. Pasti capek kan? Atau mau makan dulu? Kamu kan belum makan dari tadi, Yumna. Iya dek, kamu belum makan loh. Mas Danur menimpali. Aku memang tak menyentuh makanan di acara tadi siang, karena aku menghindari takut sakit perut di saat masih suasana deg-degan saat ijab. Namun saat diingatkan begini, otakku seolah mengirim sinyal lapar. Aku mengangguk dan akan makan. Saat ibu mertua mau mengambilkan, cepat-cepat kususul hingga ke dapur meninggalkan Mas Danur di ruang tengah. Biar Yumna saja Bu. Aku mengulas senyum berdiri di sampingnya. Ibu memberikan piring kaca, lalu sendok nasi. Makan yang banyak. Kalau kurang nambah, gak usah sungkan-sungkan, ucap ibu. Aku mengangguk dan mengiyakan semua perkataannya. Kusendokkan nasi setengah piring lalu aku menatap beberapa lauk. Terlihat enak dan buat bingung mau nyoba yang mana. Itu masakannya Mbak Rahayu. Coba deh, kamu pasti ketagihan. Dia paling semangat kalau ada acara masak di desa ini. Kita yang lain cuma tugas kupas bawang.
Kayak acara kamu hari ini, nak. Mbak Rahayu yang menghandle semuanya. Aku manggut-manggut. Ada rasa kagum karena Mbak Rahayu memasak semua hidangan di atas meja ini. Ada sambal kentang, ada ayam katsu dan rendang daging. Melihatnya saja sudah menggugah selera. Tanganku yang memegang sendok mengarah ke rendang daging. Satu potong daging kini mendarat di piringku. Tak lupa ada bihun juga sambal dan kerupuk. Setelahnya aku kembali ke ruang tengah. Kamu mau juga nggak, Mas? Aku ambilin. Mas Danur menggeleng dengan menyentuh perutnya. Baru saja aku duduk. Suara azan terdengar berkumandang. Aku menepuk jidat. Ya Allah, Mas. Belum sholat maghrib. Kok nggak ingetin sih? Kesalku refleks memukul pundaknya. Mas Danur hanya tersenyum tanpa rasa bersalah. Kutarik tangannya agar berdiri. Ayo, sholat isya dulu. Ajakku untuk mengambil air wudhu. Nanti aja deh, Dek. Baru azan gini. Ujar Mas Danur makin membuatku kesal. Aku mendorongnya untuk masuk kamar mandi. Kenapa lagi kalian ini? Ya ampun. Pengantin baru kok bertengkar mulu. Ujar Bu mertua masuk dari pintu samping. Ini loh Bu, Mas Danur males-malesan sholat. Kan ngeselin mana maghribnya jadi bolong. Gerutuku meluapkan kekesalan kepada Bu mertua. Ibu mertua berada di pihakku, membela dengan ikut memarahi Mas Danur. Namun, aku baru sadar kalau ibu juga tak sholat. Sholat Danur, biar bisa doain ibu. Pada akhirnya Mas Danur mengalah. Tak lama ia sudah keluar dengan sedikit basah. Begitu juga aku berwudu. Kami sholat di tempat yang ibu mertuaku berikan. Sebuah ruangan kecil kini ada sajadah di atasnya. Lapar. Aku makan dulu dah. Aku mencopot mukena yang ibu mertuaku berikan tadi. Melipat sajadah dengan rapi. Mas Danur gegas mengikutiku. Tiba di meja yang di ruang tengah. Aku duduk di depan piring yang beberapa menit lalu kubawa. Aku meraih sendok. Tiba-tiba leherku terasa dingin. Makanlah, maka aku akan terlihat cantik di matamu. Aku terloncat kaget. Sendok di tangan terlepas jatuh ke lantai. Aku menoleh ke belakang, ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Lalu tadi itu suara siapa? Aku bergidik ngeri melihat sekitaran sepi. Mas Danur pun belum kembali. Ibu mertua masih di dapur. Aku menghela napas mengontrol pikiranku. Ketika ketakutan akan hal berbau horor gini, ibu selalu mengajarkan untukku mengalihkan pikiran ke hal lain. Bismillah, ku tatap kembali piring berisi rendang tadi. Namun, kutemukan sesuatu yang aneh. Perlahan wajahku mendekat ke lauk di atas piring. Kupastikan dengan jarak dan mata memicing. Dek, ngapain? Tanya Mas Danur mendatangiku dengan piring di tangannya. Aku mendongak sejenak melihat Mas Danur. Lalu kembali melihat ke arah piringku. Aku langsung menggeser piring itu dengan kasar saking kagetnya. Kenapa siang? Mas Danur sudah duduk di sebelahku. Kulihat piring yang ia bawa. Sama, ada hal menjijikan di atas nasi putih. Aku menggelengkan kepala berusaha menghalau ingatan hewan menjijikan itu. Lalu kurai piring Mas Danur. Jangan dimakan, ujarku. Ku bawa juga piringku lalu beranjak ke dapur. Saat hendak membuang makanan ke tong sampah, terdengar suara langkah mendekat. Ku cepatkan gerakan tangan. Setelahnya 2 piring tadi ku masukkan ke wastafel. Saat aku berbalik, sudah ada ibu di belakangku. Udah biar ibu aja yang nyuci piringnya. Kamu istirahat saja. Aku menghela napas lega.
Kukira ibu melihat saat membuang makanan ke tong sampah. "Gak apa-apa bu, biar aku bantu," ujarku tak beranjak dari depan wastafel, tetapi meraih spons cuci piring. "Dek, mana piring aku tadi?" Aku menoleh. Ada Mas Danur di ambang pintu. "Loh," ibu mertua menoleh ke arahku. Dengan cepat otakku berpikir apa alibi yang harus kugunakan. Kuhampiri Mas Danur. Tadi katanya udah kenyang," ujarku memberi kode dengan mataku agar ia pergi dari sana. Namun, Mas Danur mengelus perutnya. "Lapar," gumamnya. Langsung kututup mulutnya sebelum kedengaran ibu. Untung saja suara air keran mengalir. Setidaknya sedikit berisik, jadi ucapan Mas Danur tak terdengar jelas oleh ibu. "Kenapa?" tanya ibu mematikan keran wastafel. Aku terpaku, bingung sendiri harus bicara apa. "Ya ampun, Yumna," ujar ibu dengan nada sedikit tinggi. Apa sebenarnya ibu tahu aku membuang makanan tadi? "Kok masih diam di tempat?" tanyanya. Aku yang menunduk kini menoleh ke arah ibu. "Sana." Gimana bu?" tanyaku bingung. Ibu berjalan mendekat. Aku refleks bergerak menjauh. Langkah kaki ibu membuatku takut. Kedua tangan ibu memegang kedua bahuku. "Udah sana ke kamar. Danur mau ditemenin sama istrinya." "Hah? Hahe. Emang gak peka ya istrimu ini, Danur?" Ibu tergelak setelahnya. Mas Danur saat kulihat malah ikut tertawa. Aku tersipu malu saat sadar maksud ucapan ibu. Ini kan malam pertamaku. Pantas saja ibu minta cepat istirahat. Tangan Mas Danur menggandengku, lalu pamit pada ibu. "Ibu istirahat juga. Biar besok aja itu Yumna bantuin," ucapku lalu berlalu dari hadapan ibu. Saat melewati kamar Mbak Rahayu, tak lagi terdengar suara. Mungkin ia sudah tenang dan tertidur. Anehnya sudah kejang begitu, kenapa tak dibawa ke klinik terdekat ya? Tiba di kamar, Mas Danur langsung merebahkan dirinya di atas ranjang dan menepuk bagian sebelahnya dengan mata nakal. Aku mengusap wajah Mas Danur. Tapi katanya lapar. Kita order makanan aja ya mas." "Ini desa dek, gak nyampe. Bukan di daerah tempat pabrikmu kerja." Aku mengerucutkan bibir. "Terus gimana dong?" tanyaku mengelus perut. Aku juga lapar, tetapi takut memakan semua hidangan tadi. Karena hewan kecil itu membuat nafsu makanku langsung hilang. Terpaksa malam itu tidur dalam perut lapar. Karena ditawari roti makanan di acara tadi pun aku tak berselera. Malam pertama ini berlalu begitu saja karena kami kelelahan. Singkat cerita, aku memegang perutku yang terasa begitu kosong. Mataku terbuka dan keadaan di kamar masih gelap. Aku meraba ranjang mencari ponsel, lalu menyalakan layar. Masih jam 3 pagi dengan hawa dingin begitu terasa. Aku menuruni ranjang dengan dipan kayu itu perlahan. Ponsel di tangan ku nyalakan senternya. Ku hidupkan lampu, lalu berjalan ke arah pintu. Terdengar di belakang sana suara berisik. Saking dinginnya aku merasa ingin pipis. Dengan tergesa langkahku percepat ke toilet. "Ibu, udah bangun?" tanyaku. Ibu yang sedang mencuci piring menoleh, lalu mengangguk. Aku permisi sebentar ke kamar mandi. Begitu selesai langsung membantu ibu. "Gak usah, kamu." "Dingin banget ya bu." Aku membantu meletakkan piring yang sudah kering ke rak piring di sebelah wastafel. Tak terasa sejam berlalu membersihkan sisa perkakas.
makanan di dapur karena acara kemarin, hingga azan subuh berkumandang. Membersihkan sisa perkakas, makanan di dapur karena acara kemarin, hingga azan subuh berkumandang. Aku pergi wudhu dan saat kembali ibu sudah tidak ada di dapur, padahal mau ajak sholat bareng. Aku pergi ke kamar hendak membangunkan Mas Danur. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderit. Aku refleks menoleh ke belakang. Ternyata pintu kamar Mbak Rahayu terbuka. Sosok Mbak Rahayu tak lama keluar. "Mbak," sapaku lalu memegang kenop pintu hendak masuk. "Yumnah." "Iya," tanyaku menoleh. Mbak Rahayu melangkah maju. Netraku bertatapan dengan kedua matanya. Namun, tinggal selangkah lagi Mbak Rahayu malah terlihat kaku. "Kenapa, Mbak?" Aku hendak meraih bahunya yang bergetar, tetapi Mbak Rahayu malah menghindar. "Kamu habis ngapain?" Aku terdiam. "Oh, tadi habis bantuin ibu beresin dapur," jawabku. Ia menggeleng, tanpa tak puas dengan jawabanku. "Kamu mau ngapain?" tanyanya lagi. "Oh, mau sholat, Mbak. Tadi habis wudhu juga. Ini mau..." Ucapku terhenti ketika melihat Mbak Rahayu mundur dengan raut ketakutan. Aku menoleh ke belakang. Mungkin ada sesuatu di belakangku, tetapi tak ada apapun. "Kamu sebenarnya siapa?" tanyanya dengan nada bergetar ketakutan. "Kamu punya penjaga?" "Hah? Aku Yumnah, Mbak," jawabku. Aneh sekali Mbak Rahayu, pakai nanya segala. Saat aku berusaha mendekat, ia pun terus mundur. Setelahnya ia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Aku menghela napas, lalu berbalik badan. "Ah!" teriakku kaget. Gara-gara ekspresi ketakutan Mbak Rahayu, aku jadi parno gini. Maksudnya siapa aku itu apa coba? Kan jadi takut. Apa Mbak Rahayu bisa lihat hantu ya? Jangan-jangan dia tadi bukan ngomong ke aku. Ah, makin dipikir makin gila aku. Ada saja yang membuatku bingung. "Hehe, maaf dek." Dengan wajah bantalnya Mas Danur ada di belakangku. Bikin kaget saja. Segera aku ajak Mas Danur untuk sholat berdua. Begitu selesai, aku kembali membantu ibu membersihkan rumah. "Udah nyapunya Yumnah, nyapu terus," ujar ibu. Aku hanya tersenyum dengan terus menyapu lantai dapur yang masih semen. "Donat, donat!" Aku menoleh mendengar teriakan itu dari luar. "Itu jualan donat, Bu?" tanyaku. Ibu mengangguk. Ibu bilang itu biasa menjual jajanan pagi hari dengan keliling ke rumah-rumah. Dengan cepat kuletakkan sapu ke dinding lalu keluar dari arah pintu dapur untuk mencegat penjual. Siapa ini?" tanya ibu-ibu penjual sembari menurunkan bakulnya di punggung. Ibu mertua datang lalu memperkenalkan aku. "Walah, cantiknya," pujinya membuatku tersipu malu. Prak! Aku terloncat kaget mendengar suara barang jatuh dari dalam. "Apa itu, Bu?" tanyaku. Aku memutuskan masuk ketika pesanan donatku dibungkus. "Mbak Rahayu?" tanyaku melihat seseorang membungkuk mengambil panci di lantai. Sepertinya itu benda yang jatuh tadi. Mbak Rahayu perlahan berdiri, meletakkan panci di atas meja dapur, lalu menoleh ke arahku yang berdiri di dekat pintu keluar tadi. Kuperhatikan wajahnya yang datar, hingga perlahan satu sudut bibirnya menyungking ke atas. Aku menelan ludah saat bola matanya membulat sempurna. "Nduk, ini donatnya," panggil ibu dari luar. Aku menoleh ke pintu. "Iya, Bu, bentar," jawabku lalu kembali menoleh ke arah Mbak Rahayu. "Cantik katanya. Cantikan akulah."
ujarnya lalu membalikkan badan. Apa maksud ucapan Mbak Rahayu tadi? Nada bicaranya kelihatan kesal sekali. Kok lama banget ngapain? Ibu sudah ada di belakangku. Itu tadi, pancinya jatuh. Jawabku menerima plastik berisi donat yang dibawa ibu. Bentar, belum kubayar. Udah ibu bayar. Dimakan sana donatnya sama Danur. Aku mengangguk mengucap terima kasih, lalu berlalu ke arah kamar. Aku duduk di ruang tamu, yang mana sebelah kanan rumah ini dan sebelah kirinya adalah kamar depan yang mana ditempati aku dan Mas Danur. Lalu kamar Mbak Rahayu dan kamar ibu mertua paling belakang yang dekat dapur. Saat aku makan donat, Mas Banyu keluar dengan mulut menguap melihat ke arahku. Kutawari dia donat, tetapi hanya menggeleng kecil dan berlalu ke dapur. Alin mau donat, Mah. Aku menoleh mendengar suara Alin. Ia berdiri bersama ibunya di depan kamar mereka. Entah kapan Alin pindah tidur bersama Mbak Rahayu. Sana ambil, ujar Mbak Rahayu mendorong kecil anaknya. Alin berjalan cepat ke meja dan tangannya langsung mengambil satu donat tanpa bicara apapun. Mbak Rahayu pun menyusul. Ia duduk di sofa depan kami. Sementara Mas Danur masih sibuk main ponsel sambil mengunyah donat. Aku tersenyum ketika Mbak Rahayu melirikku. Kamu kok bisa bangun tidur kelihatan fresh gitu wajahnya? Tanya Mbak Rahayu tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Aku pakai skincare, Kak. Jawabku sekenanya. Oh, pantas. Aku aja gak perlu pakai skincare semua orang bilang cantik. Ujarnya melahap satu donat yang sudah diambil. Iya, cantik. Kamu lihat aku cantik juga kan? Tanyanya dengan mata melotot. Kuanggukan kepala. Kan cewek ya cantik, Mbak. Bukan gitu maksudnya. Itu loh. Aku ini terlihat auranya memancar. Iya kan? Tanyanya lagi. Aku terdiam menatapnya. Kenapa Mbak Rahayu begitu ngotot bertanya tentang kecantikannya coba? Aku ke kamar mandi dulu, Dek. Mas Danur pamit meletakkan ponsel di meja. Aku mengangguk mengiyakan. Kulihat Mbak Rahayu menoleh menatap punggung Mas Danur. Baru ia menoleh ke arahku lagi. Setelah Mas Danur menghilang di balik pintu. Sepertinya kamu belum terpengaruh ya? Apanya, Kak? Tanyaku. Mbak Rahayu menggelengkan kepalanya, lalu beranjak berdiri. Kamu mau ikut mama ke warung gak? Tanyanya pada Alin. Gadis kecil itu mengangguk, lalu bergandengan tangan dengan ibunya. Mengingat ucapannya tadi, maksudnya apa ya? Ponsel milikku bergetar. Aku langsung meraihnya. Ada pesan dari ibuku. Ia langsung pulang saat setelah acara kemarin. Karena harus kerja tak bisa menginap di sini. Sasa kemarin nanya ibu terus loh, Nak. Apa nggak kasihan kamu? Biarin aja kalau mau datang ke sana. Tapi jauh loh, Bu. Kasihan dianya juga. Ternyata Sasa sampai segitunya ingin datang. Aku segera mengecek pesan darinya. Benar saja, ia memohon diberikan alamat. Ini itu pedesaan, Sah. Jauh banget lagi masuknya. Rumahnya aja jaraknya jauh-jauh. Maka karena desa, aku harus datang ke sana buat bawa barang ini. Barang apa sih? Tiba-tiba saja Sasa menelpon. Tanpa menunggu langsung kuangkat. Kamu ceritakan tentang kakak iparmu itu kan? Aku jadi kepikiran tahu. Pasti ada rahasia yang dia sembunyiin. Ucapnya langsung begitu panggilan berlangsung.
Ra rahasia apa sih? Sekarang aku tanya, apa hal aneh yang kamu lihat tentang kakak iparmu itu? Tanya Sasa menggebu-gebu. Aku mengingat hal aneh yang kulihat adalah wajahnya Mbak Rahayu. Kuceritakan saat melihat wajahnya yang terlihat lebih tua. Saat ada darah dan tampak ada sesuatu menjalar ke wajahnya. Kan, itu dia. Pekiknya membuatku kaget, langsung menjauhkan ponsel dari telingaku. Aku berpikir keras mencoba mengerti ke arah mana maksud ucapan Sasa. Rahayu, cantiknya. Habis dari mana? Aku menoleh mendengar suara itu dari luar. Ada Mbak Rahayu di jalan dengan seorang ibu-ibu. Tak lama ada beberapa ibu lain datang. Salah satunya mencubit pipi Mbak Rahayu. Bahkan wajahnya dielus-elus. Tetapi Mbak Rahayu tak marah. Justru ia senyum sumringah sekarang. Tak sengaja netraku bertemu dengan kedua bola matanya melirik ke arahku. Aku tertegun dan langsung membuang muka. Kira-kira apa rahasianya? Semua orang memujinya cantik, Sa. Tanyaku kembali mendekatkan ponsel ke telinga. Ya pelet lah, atau susuk. Itu gimana? Yang lihat dia langsung rasa dia cantik gitu. Tanyaku lagi belum puas dengan jawaban Sasa. Iya, ya Allah, masih nanya aja. Tapi kenapa aku enggak? Aku lihat wajahnya biasa saja. Bahkan ketika orang-orang mendeskripsikan wajahnya itu, aku tak melihatnya seperti itu. Tiba-tiba hening di ujung sana. Halo Sasa. Panggilku terus melihat layar ponsel. Panggilannya masih menyala, tetapi suara Sasa tak terdengar lagi. Yumna. Iya Mbak. Jawabku refleks menoleh ke arah pintu. Namun tak ada siapapun, dan Mbak Rahayu masih di luar bersama ibu-ibu tadi. Tanganku bergetar memegang ponsel. Pandanganku beralih dari luar ke arah pintu masuk. Seketika keringat dingin terasa membasahi tubuh. Yumna. Aku hanya diam dengan perlahan mengatur napas. Takut saat menoleh tak ada lagi sosoknya. Yumna. Hah? Aku refleks menoleh dengan suara keras itu. Kini ada Mbak Rahayu menyodorkan jajanan padaku. Ia memintaku mengambil itu. Aku berdiri dan menerima wafer yang ia belikan. Usai mengucapkan terima kasih, Mbak Rahayu berlalu ke dapur. Aku melihat plastik bening yang ia tenteng. Aku bertanya pada Alin, yang masih minum susu kotak dengan berdiri di dekat pintu. Mama kamu mau masak ya, Dek? Iya, Mama mau masak ayam goreng. Alin menjawab dengan raut senang. Kuletakkan wafer coklat tadi, lalu beranjak ke dapur berniat membantu. Namun, baru sampai di depan pintu ibu memanggilku. Mau kemana, Nduk? Tanya ibu keluar dari kamarnya yang dekat pintu dapur. Saat ku jawab ke dapur, ibu langsung mendekat dan menarik tanganku. Ibu mengajak duduk di depan televisi. Karena rumah sudah bersih bisa bersantai, ucapnya meraih remote. Aku mengangguk kecil dengan senyum mengembang di wajah. Bu, aku mau bantuin Mbak Rahayu, ucapku. Gak usah, nanti dia marah. Biarkan saja urusan masak perdapuran Mbak Rahayu ya, balas ibu tenang sambil memilah channel televisi. Tapi gak enak, Bu. Nurut saja. Kamu belum kenal mbakmu itu. Orangnya keras. Jadi udahlah ngalah saja, ujar ibu lagi membuatku pasrah. Ya sudahlah, toh ibu yang melarang. Sambil menonton, ibu bertanya tentang pekerjaanku di kota. Ibu juga menyayangkan tempat kerjaku yang jauh dan minta cari yang dekat saja. Padahal kerja Mas Danur juga di kota. Jarak pabriknya dengan tempat kerjaku 15 menit saja. Namun,
Mas Danur memilih laju dengan motor. Baginya setengah jam itu jarak dekat, sedangkan aku memilih ngekos karena tak bisa bawa motor. Setelah nikah pun Mas Danur meminta untuk di rumahnya saja, tidak usah ngekos, meski harus setiap hari nanti pulang pergi 1 jam dalam perjalanan. Ponsel di sakuku kembali bergetar. Setelah ku cek ternyata pesan dari Sasa. "Yumnah, kamu baik-baik saja kan?" "Ya ampun, seharusnya aku yang nanya kamu. Tiba-tiba suaranya ngilang tadi pas telepon. Makanya kasih tahu alamat desanya sekarang." "Siapa nak?" tanya ibu menepuk pahaku. Ku beritahu itu teman dekatku yang ingin sekali bertemu. "Ya udah, ajak ke sini saja. Kasihan temennya nikah gak diundang." "Emang gak apa-apa bu?" tanyaku. Takut sekali jika terkesan lancang. Apalagi ini rumah bukan milikku. Tak bisa sesuka hatiku kan. Ibu mengangguk dan langsung berdiri, katanya akan membeli beberapa aneka makanan untuk tamuku. Karena sisa makanan semalam sudah habis dibawa saudara, dibawa ke tetangga dan sebagian ada yang terpaksa dibuang, kata ibu. "Suruh saja ke sini ya," ucap ibu lagi menoleh saat di bawah bingkai pintu. Aku mengiyakan. Terlihat sekali ibu bersemangat untuk menjamu temanku. Bersambung.